Halo, selamat datang di dunia novel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 1251 Sekte Yuanlu tiba satu demi satu. Serangkaian pintu ringan digantung di udara, dan sekilas jumlahnya lebih dari 500. Terlebih lagi, mulai dari gerbang cahaya, kehampaan bergelombang dan bergetar, dan kesadaran spiritual terpancar, seolah-olah membentuk lorong-lorong hampa, namun sulit untuk melihatnya dengan mata telanjang. Di sini, setiap pintu cahaya mewakili pintu masuk ke lorong kosong. Di lorong kosong ini, akan ada berbagai ujian. Selain itu, masing-masing lorong kosong ini dapat berpotongan secara acak. Tempat persimpangan, ini adalah medan perang Anda, dan hanya pemenangnya boleh move on. Dan kita bisa melihat pertarungannya di perempatan, jadi kamu harus menunjukkannya sepuasnya, jelas lelaki tua berambut putih itu. Metode penyaringan yang luar biasa. Hati Luming tergerak. Lebih dari 500 orang masing-masing memasuki lorong kosong. Setelah melewati level, dua lorong kosong akan berpotongan secara acak. Dua orang di dua lorong kosong yang berpotongan akan bertarung. Pemenang akan terus melewati level tersebut, dan yang kalah akan tersingkir. Hingga akhirnya, yang terkuat ditentukan. Selain itu, orang-orang dari Sekte Tianshan dapat dilihat di luar, sehingga mereka dapat memilih murid yang cocok dengan mengamati penampilan semua orang. Oke, sekarang, kamu bisa memilih pintu terang sesuka hati dan masuk. Pria tua berambut putih itu mengumumkan, tapi sebelum dia bisa berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke atas ke langit. Tinggi di langit, 9 altar kuno digantung. Dikatakan bahwa 9 altar pernah terhubung dengan 9 kekuatan utama Yuanlu di masa lalu, dan merupakan jalan yang menghubungkan ruang satu sama lain. Sekte Tianshan awalnya berasal dari salah satu altar kuno. Saat ini, salah satu dari 8 altar lainnya benar-benar bersinar. Adegan ini mengejutkan semua orang. Altar kuno bersinar, mungkinkah Sekte Yuanlu lain akan datang? Benarkah Sekte Yuanlu lain akan datang? Ya Tuhan, sungguh kebetulan Sekte Tianshan bisa datang. Itu benar, ini benar-benar kesempatan besar. Banyak orang berbicara dengan penuh semangat, dan bahkan para kaisar pun bersemangat. Dan menatap altar. Apa yang terjadi? Kekuatan apa itu? Di belakang lelaki tua berambut putih itu, seorang lelaki bertubuh besar mengerutkan kening dan bertanya. Pria tua berambut putih itu juga mengerutkan kening. Berdengung. Altarnya sedikit bergetar, dengan banyak prasasti yang bersinar semakin terang. Akhirnya beberapa sosok muncul dari altar. Totalnya ada 5 orang, termasuk 2 laki-laki muda dan 3 lainnya, termasuk 2 laki-laki paruh baya dan 1 perempuan paruh baya. Namun, tergantung situasinya, perempuan paruh baya adalah pemimpinnya. 5 orang, semuanya membawa pedang panjang di punggung mereka, mengenakan jubah ungu dengan sulaman pola aneh di atasnya. Sekte Pedang 9 Surga. Wajah lelaki tua berambut putih dari Sekte Tianshan sedikit berubah. Sepertinya belum terlambat, akhirnya kita sampai, ucap wanita paruh baya yang membawa pedang di punggungnya. Sekte Pedang 9 Surga, apa yang kamu lakukan di sini? Pria tua berambut putih dari Sekte Tianshan berkata dengan dingin. Tentu saja saya di sini untuk memilih talenta muda untuk bergabung dengan Sekte Pedang 9 Surga kami. Ada apa? Sama-sama, wanita parubaya itu tersenyum. HMPH, Sekte Dewa Surgawi kita tiba lebih dulu di benua Shensu, dan kita mengatur semua ini, kata lelaki tua berambut putih itu dengan wajah dingin. Kamu hanya selangkah lebih maju. Terlebih lagi, berapa banyak energi yang dapat dikeluarkan untuk mengatur ini? Grup benua Shensu bukan milik Sekte Tianshanmu. Kami, Sekte Pedang 9 Surga, secara alami dapat datang juga. Wanita parubaya itu berkata dengan tenang. Selain itu, orang-orang dari kelompok benua Shensu sangat bersemangat saat melihat pemandangan ini. Sekte besar Yuanlu lainnya telah datang, dan dia juga ada di sini untuk merekrut murid. Dengan cara ini, peluang untuk terpilih niscaya akan lebih besar. Terutama kaum muda yang sangat gembira. Berdengung. Saat ini, altar di atas berguncang lagi dan memancarkan cahaya. Semua orang tercengang. Ini bergerak lagi. Apakah Sekte Yuanlu lain akan datang? Apa yang terjadi?
Pada tahun-tahun sebelumnya yang tak ada habisnya, tidak ada sekte Yuanlu yang datang ke benua Shensu untuk memilih murid. Kenapa begitu banyak sekte Yuanlu yang datang kali ini? Bagus, bagus. Semua orang berbicara dengan penuh semangat, tetapi saat berikutnya, pupil mereka melebar tajam. Sebab, selain altar itu, ada altar lain yang memancarkan cahaya. Semua orang di kelompok benua Shensu tercengang. Sekte utama Yuanlu, satu demi satu. Pria tua berambut putih dari sekte Tianshan dan yang lainnya memasang ekspresi sangat muram. Berdengung. Berdengung. Kedua altar mengeluarkan dua suara lembut, dan beberapa sosok muncul dari masing-masing altar. Di salah satu altar, 5 sosok muncul, semuanya laki-laki, dan mereka memiliki semacam tekanan yang lebih tinggi pada mereka, seperti Raja Binatang Buas. Di sisi lain, 6 sosok muncul, masing-masing dengan aura mengerikan dan kekuatan iblis yang mengguncang dunia. Ada anak-anak muda yang mengikuti kedua sisi, memandang masing-masing pihak dengan rasa ingin tahu. Sekte Iblis Tianyu, Lembah Dewa Naga. Pria tua berambut putih itu berbisik, tatapan serius terpancar di matanya. Hahaha, sepertinya belum terlambat, Sekte Tianshan belum berhasil. Di sisi yang penuh aura Raja Binatang, seorang pria bertubuh besar tertawa, mereka adalah orang-orang Lembah Dewa Naga. Selama kamu belum terlambat. Orang yang memiliki aura iblis adalah anggota dari Sekte Iblis Tianyu. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua jangkung dan kurus, berkata dengan tenang. Sekte Pedang Jiuxia, Sekte Setan Tianyu, dan Lembah Dewa Naga melangkah keluar dari 3 arah, berdiri di 4 arah bersama orang-orang dari Sekte Tianshan. Terlalu murah bagimu untuk datang sekarang. Semuanya sudah diatur oleh kami, kata lelaki tua berambut putih itu. Ini hanya hiasan, kami akan memberikan kompensasi sesuai nilainya, kata wanita paruh baya dari Sekte Pedang Jiuxia. Ya, ini semua masalah sepele. Pria tua jangkung dan kurus dari Sekte Iblis Tianyu mencibir. Pada akhirnya, lelaki tua berambut putih itu tidak punya pilihan selain menyetujui 3 kekuatan besar lainnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid. Sebab, ketiga kekuatan besar di Yuanlu ini tidak lebih lemah dari Sekte Tianshan, mereka adalah kekuatan dengan level yang sama. Di tempat kejadian, lebih dari 500 pria muda dan berkuasa menunjukkan cahaya menyala di mata mereka dan dipenuhi dengan kegembiraan. Keempat Sekte Yuanlu datang untuk merekrut murid. Ini adalah kesempatan besar. Mereka penuh harapan dan diam-diam bersumpah untuk memanfaatkannya. Oke, sekarang, ayo kita mulai. Pria tua berambut putih itu memandang Lu Ming dan yang lainnya lagi. Ayo pergi, ini kesempatanku. Aku harus bergabung dengan Sekte Yuanlu, menerobos Kaisar, menjadi orang suci, dan mencapai puncak di masa depan. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Satu demi satu, para jenius bergegas menuju tempat itu dengan mata yang cerah kipaskan pintu yang terang. Uhu. Satu demi satu, para jenius bergegas ke pintu cahaya dengan penuh semangat dan menghilang. Xiao Qing, ayo pergi. Lu Ming memandang Xian Yan Qing, yang mengangguk, dan mereka berdua terbang menuju pintu yang terang. Kamu, berhenti. Pada saat ini, teriakan dingin terdengar, dan sesosok tubuh muncul di depan Lu Ming, menghalangi jalan Lu Ming. Itu Tuan Muda Lin, seorang jenius dari Sekte Tianshan. Wajah Tuan Lin muram awalnya, jika hanya ada satu Sekte Tianshan, dia pasti punya cara untuk mencegah Lu Ming bergabung dengan Sekte Tianshan, dan kemudian menemukan kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Bab 1252 menantang Tuan Lin. Tapi sekarang, segalanya telah berubah. Sekte Pedang Jiuxia, Sekte Iblis Tianyu, dan Lembah Dewa Naga semuanya berkumpul. Bahkan jika Sekte Tianshan tidak memilih Lu Ming dapat bergabung dengan 3 sekte lainnya. Tuan Lin tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Oleh karena itu, dia berdiri di depan Lu Ming. Banyak orang memandang Tuan Lin dengan heran, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi beberapa orang tiba-tiba mengerti karena mereka mengetahui konflik sebelumnya antara Lu Ming dan Tuan Lin. Setengah hari yang lalu, Lu Ming berkonflik dengan Tuan Muda Lin dan bahkan mulai berkelahi. Pada akhirnya, Tuan Muda Lin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lu Ming. Saya tahu masalahnya tidak akan berakhir seperti ini. Ada hal seperti itu? Lu Ming dia begitu kuat sehingga bahkan para jenius dari Sekte Tianshan pun tidak bisa melakukan apapun padanya?
Saya kira Tuan Lin tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi kekuatan bertarung Luming benar-benar menakutkan. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya. Banyak orang berkata selama diskusi, banyak orang terkejut ketika mengetahui konflik sebelumnya antara Luming dan Tuan Lin. Pria tua berambut putih dari sekte Tianshan dan yang lainnya saling memandang, tetapi tidak berbicara. Beberapa kelompok besar orang lainnya menyaksikan dengan penuh minat. Apa maksudmu? Luming mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Anda tidak memenuhi syarat untuk memasuki lorong kosong dan mengambil bagian dalam penilaian. Kata Master Lin. Ini konyol. Kamu bilang aku tidak memenuhi syarat, jadi aku tidak memenuhi syarat? Luming mencibir. Diakon. Pada saat ini, Tuan Lin mengangkat tinjunya ke arah lelaki tua berambut putih itu dan berkata, Diakon, Luming, anak ini, tidak menghormati sekte Tianshan kita. Dia pikir dia memiliki beberapa bakat, tapi dia tidak memperlakukan sekte Tianshan kami. Di mata kami, jika orang seperti itu bergabung dengan sekte Tianshan, dia akan menjadi orang yang sulit diatur dan tidak layak menerima pelatihan sekte Tianshan kami. Harap batalkan kualifikasi penilaian orang ini. Oh, apakah ada hal seperti itu? Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening. Haha, omong kosong. Kapan saya tidak menghormati sekte Tianshan? Jika saya tidak sujud kepada Anda, maka saya tidak menghormati sekte Tianshan? Luming mencibir. Luming, berhentilah membuat alasan. Kamu mengucapkan kata-kata arogan dan meremehkan sekte Dewa Surgawi kita. Saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri, dan naga es juga bisa bersaksi. Tuan Muda Lin berkata. Ya, ini benar. Binglong berkata dengan dingin. Tidak hanya itu, Wakil Diakon Sao juga bisa bersaksi. Tuan Lin memandang seorang pria paruhbaya di belakang pria tua berambut putih itu. Pria paruhbaya ini adalah pria paruhbaya yang sama yang muncul sebelumnya dan membawa pergi Tuan Lin. Pada saat ini, pria paruhbaya itu mengangguk dan berkata, ini memang benar. Dua orang berturut-turut keluar untuk bersaksi, yang membuat lelaki tua berambut putih itu semakin mengerutkan kening. Dia merenung sejenak dan berkata, kalau begitu, saya tidak perlu berpartisipasi. Ujian sudah selesai. Pernyataan ini membuat Tuan Lin sangat gembira, sementara Luming tertawa terbahak-bahak. Ini adalah fitnah Chi Guo. Dari awal hingga akhir, Luming hanya mengincar Tuan Lin dan tidak mengatakan hal buruk tentang sekte Tianshan. Ini sepenuhnya salah. Selain itu, pria parubaya itu jelas-jelas berkolusi dengan Tuan Lin, dan dia tidak tahu manfaat apa yang diberikan Tuan Lin kepadanya. Tidak ada seorang pun dari tiga sekte besar lainnya yang berbicara, di mata mereka, Luming hanyalah karakter kecil yang dapat diabaikan, dan mereka tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Ini konyol, sungguh konyol. Apakah ini murid sekte besar Yuan Lu? Bakatnya rata-rata, tetapi karakternya bahkan lebih buruk. Luming tertawa, matanya penuh ejekan. Nak, apa katamu? Menurutmu siapa yang memiliki bakat rata-rata? Tuan Lin sangat marah. Tentu saja aku sedang membicarakanmu. Jika sekte Tianshan sepertimu, aku tidak akan menjadi bagian dari sekte Tianshan. Luming mengejek. Berani! Berani! Pria parubaya dari sekte Tianshan dan Tuan Lin berteriak dengan keras dan arogan. Wah! Kamu lolos dari kematian terakhir kali, tapi kali ini, kamu sudah mati. Mata Tuan Lin dingin dan mematikan, dan dia menyelimuti Luming. Aku lolos dari bencana terakhir kali? Apakah kamu yakin tidak lolos dari bencana? Nah, sekarang, aku menantangmu di depan umum. Aku akan mengalahkanmu dalam 10 langkah. Apakah kamu berani menerima tantangan itu? Luming mengambil melangkah maju, suara penuh semangat juang menyebar jauh. Apa? Luming menantang Tuan Lin dan mengancam akan mengalahkannya dalam 10 gerakan. Dia gila. Dia gila. Benar-benar gila. Dia jenius dari sekte Tianshan. Kata-kata Luming menyebabkan keributan. Sekte Tianshan adalah sekte utama di benua Yuan, di hati orang-orang di benua Shensu. Itu adalah keberadaan yang luhur dan kekuatan yang tak terduga. Kejeniusan sekte Tianshan dianggap sebagai makhluk yang sangat kuat di hati semua orang. Sekarang, Luming sebenarnya mengancam akan menantang Tuan Lin. Yang lebih dilebih-lebihkan adalah dia sebenarnya ingin mengalahkan Tuan Lin dalam 10 langkah.
Bagaimana ini? Mungkin tidak ada yang akan mempercayainya. Pada saat ini, beberapa orang jenius yang belum terbang ke gerbang cahaya berhenti dan tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, mereka mengawasi dari luar. Luming ini kuat di benua Shenhuang, tapi dia berani menjadi begitu sombong ketika dia datang ke sini. Sekarang dia berani menyinggung bahkan jenius dari sekte Tianshan. Dia benar-benar meminta kematian. Mingzi berdiri di kehampaan dan mencibir. Apa yang kamu tahu? Kurasa tidak. Terdengar suara, tapi itu suara Long Chen. Wajah Mingzi sedikit berubah. Dia sangat takut pada Long Chen, tetapi hatinya menghina. Dia berpikir dalam hati, tunggu dan lihat saja, Luming ini akan mati dengan menyedihkan. Pada saat ini, hampir semua mata tertuju pada Tuan Lin. Di tubuh. Seorang jenius dari benua kecil menantang kejeniusan dari sekte Dewa Surgawi. Akankah Tuan Lin menerima tantangan tersebut? Jika dia tidak melawan, dia akan kehilangan muka, dan jika dikembalikan ke sekte Tianshan, dia tidak perlu main-main lagi. Sialan! Tuan Lin merong dalam hatinya, matanya sangat dingin, dan dia berkata, "Oke, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu." Dalam pertarungan sebelumnya dengan Luming, dia tidak punya kekuatan tempur terkuat. Dia yakin jika dia melepaskan kekuatan tempur terkuatnya, dia pasti bisa membunuh Luming. Belum lagi, mustahil bagi Luming untuk mengalahkannya dalam 10 gerakan. Bunuh! Tubuh Tuan Lin penuh dengan niat membunuh, auranya mengejutkan, dan lampu hijau memenuhi udara. Di atas kepalanya, darah muncul. Begitu dia mengambil tindakan, dia menggunakan seluruh kekuatannya, menggunakan fusi darah, dan menggunakan seni bela diri konsepsi artistiknya secara ekstrim untuk membunuh Luming. Mengaum! Mengaum! Di dalam tubuh Luming, nyanyian naga meledak, 9 kekuatan naga meledak seketika, dan pada saat yang sama, garis keturunan ketiga muncul. Luming maju selangkah dan bergegas menuju Tuan Lin saat dia bergegas keluar, garis keturunan 9 naga muncul. Ketika garis keturunan 9 naga Luming muncul, mata penguasa lembah Dewa Naga tiba-tiba membelalak karena terkejut. Ini adalah garis keturunan 9 naga. Ini benar-benar garis keturunan 9 naga. Ada seseorang di dunia ini yang dapat membangkitkan garis keturunan 9 naga. Suara-suara luar biasa datang dari mulut para penguasa lembah Dewa Naga. Aku, lembah Dewa Naga, menginginkan anak ini. Seorang pria bertubuh besar yang dipimpin oleh Long Shen Gu menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Lembah Dewa Naga, seperti namanya, berhubungan dengan naga. Kini mereka kaget melihat garis keturunan 9 naga. Menabrak! Menabrak! 9 naga melangkah ke udara dan bertabrakan dengan Tuan Lin, membuat semburan raungan yang menggemparkan bumi. Bab 1253, Kekalahan Tuan Lin. Begitu dia mengambil tindakan, Luming hampir menggunakan seluruh kekuatannya, kecuali beberapa metode untuk menekan bagian bawah kotak. Beberapa dari 9 cakar naga bersinar dengan guntur dan kilat, dan mereka menjalankan seni bela diri konsepsi artistik guntur dan kilat, serangan Dewa Petir. Di cakar naga lainnya, kekuatan surgawi dari penjara penekan sedang berjalan. Kombinasi keduanya sangatlah kuat. Sayap Dewa Hijau yang diinkarnasi oleh Tuan Lin membawa hembusan angin yang tak ada habisnya. Dengan lambaian sayapnya, bilah angin yang tak terhitung jumlahnya menembus ruang dan menuju ke arah Luming. Dengan beberapa raungan mengejutkan berturut-turut, cakar naga itu langsung menembus banyak bilah angin dan meraih Tuan Lin. Tuan Lin tiba-tiba berubah warna dan terkejut. Dia tidak menyangka bahkan setelah dia menggunakan fusi darah, dia akan dirugikan hanya dengan satu gerakan. Dia melambaikan sayapnya, dan badai menyapu dirinya, sosok besarnya tiba-tiba bergetar, menghilang dari tempatnya, dan muncul di sisi lain. Keterampilan bela diri konsepsi artistik lainnya. Luming mengerutkan kening. Tuan Lin jelas menguasai tidak hanya satu jenis seni bela diri konsepsi artistik, tetapi 2, atau bahkan lebih. Sebelumnya, Tuan Lin menggunakan seni bela diri konsepsi artistik tipe serangan, tetapi sekarang, dia menggunakan seni bela diri konsepsi artistik tipe tubuh. Selain itu, dia terutama memahami konsepsi artistik angin, yang membuatnya sangat cepat. Mati! Mata Tuan Lin dingin, dia melambaikan sayapnya lagi, dan tubuhnya berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan menghilang.
Pada saat yang sama, krisis yang mengerikan menimpa Luming. Mengaum. Raungan naga terdengar, dan kekuatan melahapnya meledak, mencakup radius 100 mil. Kemudian naga dewa mengayunkan ekornya dan menyapu ke segala arah. Menabrak. Ekor naga itu menembus kehampaan dan bertabrakan dengan sepasang sayap yang sangat tajam. Kemudian dia melihat tubuh Tuan Lin didorong ke belakang. Tapi Tuan Lin melambaikan sayapnya lagi dan menghilang. Tuan Lin menggunakan dua jenis seni bela diri konsepsi artistik dan bekerja sama satu sama lain. Kekuatan tempurnya memang sangat kuat, dan sulit bagi siapapun di level yang sama untuk melawannya. Namun, dia bertemu Luming. Uhu. Uhu. Cakar naga Jiulong tiba-tiba mencubit segel yang aneh. Pada saat ini, dua napas tajam datang ke arah Luming. Menunggumu. Mata Luming menjadi dingin, dan tiga pintu tertutup tiba-tiba muncul, turun di sisi kiri Luming, memancarkan cahaya tak terbatas. 9 segel Shenman menyegel segalanya. Segera setelah 3 gerbang penyegel keluar, sosok bersayap Dewa Qian yang diubah oleh Tuan Lin tiba-tiba muncul dan ditekan di tengah oleh 3 gerbang penyegel. Hancurkan, hancurkan! Tuan Lin meraung, cahaya biru mendidih seperti air pasang, meluncurkan hantaman dahsyat seperti badai ke arah 3 pintu yang tersegel. Ketiga pintu yang tersegel itu bergetar hebat dan sepertinya runtuh kapan saja. Tapi setelah beberapa saat, itu sudah cukup bagi Luming. Uhu! Uhu! Cakar naga ditarik keluar dan terus-menerus membombardir Tuan Lin. Tuan Lin meratap, dan energi Qian-nya dirobohkan. Menabrak! Akhirnya, cakar naga dikalungkan di leher Qian Condor, dan dengan remasan, kepala Qian Condor meledak. Qian Condor juga berubah menjadi energi dan menghilang, dan sosok Tuan Lin terbang dengan kecepatan tinggi dalam cahaya Qian yang memenuhi langit. Garis keturunan yang dia ubah telah dikalahkan, dan dia terluka parah, dia muntah darah dan melarikan diri untuk hidupnya. Begitu dia melangkah maju, Luming menggunakan langkah langit 9 naga. Tubuhnya seperti cahaya, dan dia menyusul Tuan Lin dalam sekejap. Cakar naganya yang besar mencengkeram Tuan Lin. Tuan Lin melawan dengan keras, tapi sayangnya dia terluka parah dan tidak ada gunanya Luming mengalahkan semua pertahanan dan menangkapnya. Telapak tangan Tuan Lin ditangkap oleh cakar naga yang besar, tidak bisa bergerak. Adegan ini mengejutkan semua orang di sekitar dan menganggapnya sulit dipercaya. Jenius dari Sekte Tianshan, Tuan Lin, secara tak terduga dikalahkan oleh Luming. Dia dikalahkan oleh Luming dalam 10 gerakan, dan nyawanya dipegang di telapak tangannya. Terlebih lagi, Luming baru saja berasal dari benua Desolate Ilahi. Jika para jenius terkuat di benua Desolate Ilahi dapat mencapai langkah ini, itu masih mungkin. Tapi sungguh sulit dipercaya bisa tampil dalam diri seorang pemuda dari benua Desolate Ilahi. Bahkan para kaisar pun linglung. Adapun para jenius terbaik di benua Shensu, mereka memandang Luming dengan ekspresi yang sangat serius di mata mereka. Kecakapan tempur yang ditunjukkan Luming tidak diragukan lagi akan menjadikannya salah satu lawan terbesar mereka. Ah, bajingan, cepat lepaskan aku akan membunuhmu. Dikalahkan dalam 10 gerakan dan dipegang di telapak tangan Luming membuat Tuan Lin marah karena malu, matanya merah, dan dia mengeluarkan suara. Raungan histeris. Jika hal seperti itu dilaporkan kembali ke Sekte Tianshan, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di masa depan. Dia membencinya dan ingin menguliti Luming dan menjepitnya. Apakah kamu tidak tahu situasi saat ini? Luming mencibir dan meremas cakarnya dengan kuat. Klik, klik, klik. Saya tidak tahu berapa banyak tulang yang patah di tubuh Tuan Lin, seluruh tubuhnya gemetar dan muntah darah, rasa sakitnya sangat menyakitkan hingga dia hampir pingsan. Saat ini, dia seperti ayam lemah, dipegang di tangan Luming. Apakah dia hidup atau mati, itu semua tergantung pada pikiran Luming. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Mata Luming dingin, dan gelombang niat membunuh dari garis keturunan ketiga menyelimuti tubuh Tuan Lin, membuatnya merasa seperti berada di neraka Asura, diselimuti oleh pikiran membunuh yang tak ada habisnya. Hatinya bergetar. Beranilah, dia adalah murid dari Sekte Tianshan kita. Lepaskan dia. Pada saat ini, seorang pria besar dari Sekte Tianshan berbicara. Pria ini adalah orang kuat yang dicurigai Luming disuap oleh Tuan Lin. Saat dia berbicara, aura menakutkan berkembang dan menyelimuti Luming.
membuat Luming merasa seolah-olah dia diselimuti oleh gunung dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kuat, terlalu kuat menghadapi pria paruh baya ini, Luming merasa tidak berdaya. Pria paruh baya ini jelas lebih kuat dari Xuan Yi paruh baya dari Istana Nanshen, dan budidayanya berada di atas Kaisar Bela Diri tingkat ketiga. Pria tua berambut putih dari Sekte Tianshan itu mengerutkan keningnya, namun tidak berbicara. Haha, mari kita berdiskusi di kalangan generasi muda. Kamu adalah seorang kaisar, mengapa kamu ingin ikut campur? Di sisi lain lembah Dewa Naga, seorang pria kekar tertawa, dan nafas keluar, mengenai bagian tengah nafas tua dan menghembuskan nafasnya setelah terlempar. Tubuh Luming menjadi rileks dan dia mundur dengan cepat. Apa maksudmu? Sekte Tianshan Parubaya memandang orang-orang di lembah Dewa Naga dengan tatapan serius di matanya. Itu tidak menarik, aku tidak tahan. Pria kekar dari lembah Dewa Naga tertawa. Biarkan dia pergi. Kamu memenangkan pertandingan ini. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih dari Sekte Tianshan berbicara. Ini dia. Luming melambaikan cakar naganya dan membuang tubuh Tuan Lin. Tuan Lin sudah setengah mati dan bahkan tidak bisa melayang di udara. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan menggandeng Tuan Lin ke tangannya. Sial, sial. Mata Tuan Lin menunjukkan kebencian yang tak ada habisnya saat dia menatap Luming. Luming berubah menjadi bentuk manusia, menarik tangan kecil Xian Yan King, dan berkata, Xiao King, ayo pergi. Karena dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam penilaian, dia tidak akan berpartisipasi dan hanya mundur. Tunggu sebentar. Pada saat ini, sebuah suara yang kaya terdengar, itu adalah pemuda kekar dari lembah Dewa Naga. Orang tua, Long Shengulongkuan, kamu memanggilku apa teman kecil? Tanya pemuda kekar itu. Bab 1254 tingkat pertama. Junior Luming. Luming menjawab dengan tangan terkepal. Longkuan baru saja membantunya, dan dia masih memiliki kesan yang baik terhadap Longkuan. Ketika Longkuan bertanya kepadanya, dia tentu saja tidak akan gagal untuk menjawab. Luming, haha, oke, seorang pahlawan datang dari usia muda. Jarang sekali bisa berlatih hingga level seperti itu di benua Shensu pada usia seperti itu di benua Shensu. Sayang sekali jika kamu jangan ikut serta dalam penilaian. Saya mewakili lembah Dewa Naga, mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam penilaian, kata Longkuan keras. Tidak, dia tidak bisa berpartisipasi. Teriak Tuan Lin. Diam, kamu pikir kamu ini siapa? Giliranmu untuk menyela ketika kaisar sedang berbicara. Mata Longkuan menjadi dingin, dan aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus. Aura yang menakutkan membuat seluruh dunia bergetar. Wajah Tuan Lin menjadi pucat, tidak ada bekas darah. Saya mengundang Luming untuk berpartisipasi dalam penilaian. Apakah Anda memiliki keberatan? Mata Longkuan menatap Sekte Pedang Jiuxia dan Sekte Setan Tianyu, dan akhirnya tertuju pada lelaki tua berambut putih dari Sekte Tianshan. Tidak keberatan. Tentu saja saya tidak keberatan. Para pemimpin Sekte Pedang Jiuxia dan Sekte Setan Tianyu semuanya mengangguk. Anak laki-laki ini memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, tentu saja saya tidak keberatan. Akhirnya, lelaki tua berambut putih dari Sekte Tianshan juga berbicara. Sialan. Tuan Lin meraung marah di dalam hatinya, penuh keengganan. Hahaha, bagus, Luming, bagaimana menurutmu? Longkuan tertawa dan menatap Luming lagi. Tawaran baik senior, bagaimana junior ini bisa menolaknya? Luming berkata sambil menangkupkan tinjunya. Oke, mari kita mulai penilaian secara resmi. Longkuan melambaikan tangannya. Uhu. Sosok-sosok itu bersinar, dan setiap pemuda memilih pintu yang terang dan bergegas ke dalamnya. Luming dan Xian Yanqing berpisah, salah satu dari mereka memilih pintu yang terang dan bergegas masuk. Saat ini, beberapa orang sudah lama berada di dalam, namun belum ada pergerakan. Begitu Luming bergegas ke pintu cahaya, dia merasakan seberkas cahaya menyelimuti dirinya, dan tubuhnya sedikit menghangat. Saat berikutnya, perasaan ini menghilang, dan Luming menemukan bahwa dia muncul di sebuah lorong. Lorongnya sangat lebar, dan dinding di sekelilingnya ditutupi dengan prasasti yang bersinar. Sesuai aturan, kamu harus terus bergerak maju di jalur kosong ini. Siapapun yang bisa mencapai akhir akan menjadi yang pertama. Luming melangkah keluar dan bergerak maju tanpa gerakan apapun.
Setelah berjalan beberapa ribu meter, tampilan lorong di depan berubah, dan suatu bagian tampak dikelilingi oleh dinding batu. Begitu Luming melangkah ke bagian ini, ekspresinya sedikit berubah. Sebab, saat ini aura di tubuhnya melemah tajam, dan akhirnya kembali normal. Semua kultivasinya ditekan, seperti manusia, tidak hanya energi sejati, konsepsi artistik, dan garis keturunannya yang semuanya ditekan. Hah! Luming merasakan dengan hati-hati dan menemukan bahwa garis keturunan monumen penekan penjaranya bersinar dan ada sedikit fluktuasi. Sedangkan untuk garis keturunan ketiga, Luming merasa bahwa dia dapat sepenuhnya mengendalikannya dan tidak akan ditekan sama sekali. Hanya garis keturunan 9 naga yang sepenuhnya ditekan. Luming tetap tenang dan melihat sekeliling. Terdapat ukiran berantakan di dinding batu sekitarnya, dengan kedalaman dan kekacauan yang berbeda-beda. Di depan, seberkas cahaya melintas, dan sesosok tubuh mengembun. Orang ini berpenampilan seperti seorang pemuda, mengenakan jubah hitam, berwajah dingin, dan membawa pistol panjang di punggungnya. Sekilas Luming tahu bahwa orang ini terbentuk dari formasi. Tombak itu berkedip, dan cahaya tombak itu menembus ke arah Luming seperti kilat. Namun, cahaya tombak tidak mengandung kekuatan nyata apapun, mungkin hanya kekuatan fisik, yang setara dengan tubuh fisik Luming. Luming secara tidak sadar ingin meledakkan kekuatan garis keturunan ketiga dan mengalahkan sosok ini. Tapi segera, Luming berhenti mengeluarkan garis keturunan ketiga. Bahkan garis keturunan 9 naga pun dapat menekan level ini, yang menunjukkan bahwa dia harus melewatinya tanpa menggunakan kekuatan garis keturunan. Jika dia menggunakan kekuatan garis keturunan, mungkin akan dirasakan oleh orang luar. Tampaknya itu terlalu istimewa. Monumen garis darah penjara miliknya, terutama garis keturunan ketiga, sangat aneh, dan dia tidak ingin orang lain menemukannya. Memikirkan hal ini, dia tidak mengeluarkan darahnya, tetapi menggunakan kekuatan fisiknya untuk bergegas ke kanan, karena ada tombak hitam di sana. Cahaya pistolnya seperti kilat, menutupi seluruh tubuh Luming. Ini adalah keahlian menembak yang sangat halus, meskipun tidak terlalu kuat, namun lintasannya sangat halus. Luming tidak memiliki energi sejati di tubuhnya, dan tidak dapat menggunakan konsepsi artistiknya. Ia tidak dapat menggunakan seni bela diri untuk melawan, dan hanya dapat mengandalkan kekuatan fisik murni untuk menghindar. Mendesis. Punggung Luming tergores oleh cahaya senjata, dan pakaiannya robek. Jika Luming tidak bereaksi cepat, dia akan terluka. Untungnya, Luming telah melakukan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan dan sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia menghindari serangan itu dengan langkah cepat, bergegas ke tombak hitam, mengambil tombak, dan menembak. Kapan? Kedua tombak itu berpotongan dan mengeluarkan suara berdentang. Luming merasa lengannya mati rasa dan mundur 2 langkah. Pemuda berjubah hitam yang dipadatkan oleh formasi memiliki kekuatan fisik yang sama dengan Luming, tetapi lawannya diberkati dengan seni bela diri misterius, dan kekuatan serangannya lebih unggul dari Luming. Memanggil. Ujung tombak sedingin es berubah menjadi cahaya dingin yang tajam, menembus udara dan menusuk ke arah Luming. Luming memegang tombak di tangannya, menatap tombak lawan, lalu menikamnya beberapa kali berturut-turut. Tapi saat berikutnya, ekspresi Luming berubah. Dia merasa tombaknya kosong. Dia sangat yakin bisa memblokir serangan lawan dengan beberapa tombak. Namun setelah dia menusukkannya, dia menemukan tombak itu tertancap di udara. Ujung tombak lawan sedikit berkedip dan terus menyerang. Serang dia, ayo menusuk. Keahlian menembaknya sangat indah dan benar-benar misterius. Teknik tombak yang sangat kuat. Ini menggabungkan kekuatan dan kecepatan hingga ekstrim, dan menampilkannya sedemikian rupa sehingga tidak dapat diprediksi dan sulit diprediksi. Luming menghela nafas dalam hatinya. Jika budidayanya tidak ditekan, teknik tombak seperti itu, meskipun sangat indah, akan sia-sia di bawah kekuatan absolut. Dengan telapak tangan Luming, seni bela diri yang indah apapun akan sama rentannya dengan tahu. Tapi sekarang, dengan budidayanya yang ditekan, keterampilan bela diri ini telah memberikan kekuatan yang besar. Menabrak. Pada saat kritis, Luming melangkah maju dan mundur jauh. Namun masih ada sedikit noda darah di dadanya, tempat ia tertusuk ujung tombak.
Begitu Luming mundur, tombak pemuda berjubah hitam itu melonjak ke arah Luming seperti gelombang pasang yang tak ada habisnya. Luming melangkah mundur, mencoba yang terbaik untuk menghindar, dan pada saat yang sama memikirkan cara menguraikan gerakan lawan. Pada saat ini, di luar kota kuno Shenzhou dan di luar lorong kosong, banyak orang berdiri di udara dan menyaksikan. Tiba-tiba, pintu lampu bersinar, dan sesosok tubuh muncul. Seseorang gagal, bisik seseorang. Rupanya, seseorang gagal dan diteleportasi. Mengapa? Mereka yang diteleportasi menggelengkan kepala dan menghela nafas, mereka bahkan tidak bisa melewati level pertama, dan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk disukai oleh sekte Yuanlu. Orang-orang dari 4 sekte utama Yuanlu memiliki wajah tanpa ekspresi dan bahkan tidak melihat mereka yang gagal. Level pertama adalah ujian pemahaman, jika Anda bahkan tidak bisa melewati level pertama, tidak ada gunanya untuk melihat kedua kalinya. Bab 1255 Keajaiban Terkuat. Ada orang yang terus-menerus gagal menerobos dan diteleportasi. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyala di kehampaan di depan, yang sangat mencolok. Semua orang buru-buru melihat ke atas dan menemukan bahwa platform pertempuran muncul di titik terang, dan seorang pemuda melangkah ke platform pertempuran. Itu Bingkong dari Istana Beishen. Saya tidak menyangka dia akan menjadi orang pertama yang menembus tingkat pertama. Dia adalah jenius paling kuat di antara generasi muda Istana Beishen. Tentu saja, dia baik-baik saja. Pantas. Banyak orang menghela nafas, mengenali pemuda ini. Istana Beishen adalah kekuatan terkuat di antara 4 kuil besar. Sebagai jenius pertama Istana Beishen, kekuatannya tidak diragukan lagi dan benar-benar menakutkan. Setelah Bingkong tiba di platform pertempuran, dia duduk bersila di platform dan menunggu dengan tenang. Sekarang dia sendirian, dia tidak bisa terus turun. Dia hanya bisa terus bergerak maju ketika lorong kosong lainnya bersinggungan dengannya, dan orang lain menerobos dan mencapai tahap pertempuran ini. Keduanya akan bertarung, dan pemenangnya akan bisa bergerak maju. Pada saat ini, titik cahaya muncul dari arah lain, dan di titik cahaya tersebut, juga terdapat platform pertempuran. Seorang pemuda membawa Guqin melangkah ke medan perang. Pemuda ini bertubuh langsing dan anggun, dengan senyuman tipis di wajahnya, ia terlihat seperti pemuda yang tampan. Jenius yang paling kuat dari Istana Ilahi Timur, Iden. Iden dengan suara burung phoenix dan suara burung phoenix. Seseorang angkat bicara dan mengungkapkan asal-muasal orang ini. Reputasi orang ini tidak kalah dengan reputasi orang ini. Bingkong. Iden, membawa Guqin di punggungnya, juga berada di medan perang, menunggu dengan tenang. Hampir pada saat yang sama, 2 titik cahaya muncul dari kehampaan, sama seperti sebelumnya, semua titik cahaya adalah platform pertempuran. Seorang pria muda melangkah keluar dari kedua sisi. Ada seorang pria berambut ungu dan berjiwa sangat heroik, dia adalah orang jenius nomor 1 di Istana Nanshen, Ziwuji. Yang lain membawa pedang di punggungnya, dan seluruh tubuhnya seperti pedang dewa yang terhunus, dengan energi pedang yang membubung ke langit. Orang ini adalah jenius paling kuat di Istana Dewa Barat, seorang pendekar pedang. Para jenius terkuat dari Istana 4 Arah semuanya muncul, masing-masing di panggung pertarungan. Tentu saja, di tingkat pertama, jalur kosong mereka tidak berpotongan. Di lorong kosong, Luming terus menghindari serangan pemuda berjubah hitam itu, dan pada saat yang sama, dia memikirkan cara menyelesaikannya. Di sekelilingnya, ada ukiran di dinding batu. Pada saat ini, mata Luming berbinar. Ukiran pada dinding batunya sangat aneh, jika dilihat lebih dekat sepertinya itu semacam keahlian menembak. Keahlian menembak yang sangat luar biasa. Sambil menghindari serangan pemuda berjubah hitam itu, Luming dengan cermat memeriksa tandanya. Di mata Luming, tanda itu mulai berubah. Perlahan, sepertinya ada sosok yang berlatih keahlian menembak di sana. Keahlian menembak semacam ini dapat mengalahkan keahlian menembak pemuda ini. Setelah beberapa saat, mata Luming berbinar. Dia akhirnya mengetahui apa yang diuji pada level ini, yang diuji adalah pemahamannya. Tujuan dari sepenuhnya menekan kultivasi, konsepsi artistik, dan garis keturunan seseorang adalah untuk memungkinkan mereka yang berpartisipasi dalam penilaian menggunakan ukiran di dinding batu untuk memahami keahlian menembak yang dapat menguraikan keahlian menembak lawan.
Tentu saja, tidak mungkin semua orang pandai menembak, beberapa orang pandai ilmu pedang, dan mereka mungkin menemukan ilmu pedang. Setelah poin-poin penting ditemukan, tidak akan sulit bagi Luming, pemahaman Luming sudah luar biasa. Uhu, uhu. Luming mengayunkan tombak di tangannya, dan cahaya tombak yang tajam melesat, bertabrakan dengan tombak pemuda berjubah hitam. Kapan? 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 Terdengar suara keras, dan dalam sekejap mata, keduanya bertukar lusinan gerakan. Benar saja, aku bisa memecahkan seni bela diri lawan. Semakin banyak Luming menggunakannya, semakin cepat dia jadinya, dan tombak itu terbang di udara seperti naga hitam. Memanggil. Setelah selusin gerakan lagi, tombak di tangan Luming berubah menjadi sambaran petir hitam, menembus layar tombak berat lawan dan menusuk jantung lawan. Menabrak. Pemuda berjubah hitam langsung meledak. Lewati level pertama. Luming melangkah keluar. Setelah melewati lorong ini, cahaya terang bersinar di depannya. Ternyata itu adalah platform pertempuran. Luming melangkah maju dan menuju platform pertarungan. Aku masih sendiri, sepertinya aku harus menunggu sebentar. Hati Luming tergerak, dan dia duduk bersila di medan perang. Di luar, para penonton tentu saja juga melihat Luming. Luming, kamu benar-benar luar biasa. Dia adalah orang ke-6 yang lulus level pertama. Sungguh menakjubkan bahwa seorang jenius dari benua Desolate Ilahi dapat melakukan ini. Beberapa orang berkomentar. Baru saja, sejak 4 jenius terkuat dari kuil Sifang memasuki medan perang, yang mengikuti di belakang mereka adalah benua peringkat kedua di grup benua Shensu, jenius nomor 1 di benua Matahari Darah. Jenius pertama dari benua Sueyang dan orang kelima yang melangkah ke medan perang. Setelah itu, Luming, orang ke-6 yang masuk ke arena pertempuran. Setelah beberapa saat, semakin banyak titik cahaya di kehampaan, dan titik cahaya terus bermunculan. Jenius sakti lainnya di Istana Sifang, seperti Leng Bing, Ji Hongchen, Wang Zhen, DLL. Long Chen juga memasuki arena pertempuran pada waktu yang hampir bersamaan dengan para jenius ini. Kemudian, Xian Yanqing, Xian Yanjun dan lainnya juga muncul satu persatu. Level pertama sebenarnya tidak terlalu sulit asalkan Anda menemukan poin-poin penting. Meski banyak orang yang tersingkir, lebih banyak orang yang berhasil. Ada lorong-lorong kosong yang menyatu. Seseorang berkata, dan tentu saja, dengan kilatan cahaya, ada celah kosong tambahan di sisi platform pertempuran, dan seorang pria muda keluar dari sana. Ada 2 orang di platform pertarungan itu. Kedua orang ini harus berhadapan, pemenang akan melanjutkan, dan yang kalah akan tersingkir. Keduanya segera bertarung bersama. Setelah itu, semakin banyak bagian kosong yang berkumpul. Tentu saja, tidak mungkin bagi mereka yang berhasil menembus level tersebut, dan mereka yang gagal. Luming sedang duduk bersila. Tiba-tiba, platform pertempuran berguncang. Sebuah lubang lorong muncul di satu sisi platform pertempuran, dan sesosok tubuh muda muncul dari lorong itu. Pria ini keluar dari lorong dan memasuki platform pertempuran ketika dia melihat Luming, ekspresinya berubah drastis. Kecakapan bertarung Luming dalam pertarungan sebelumnya dengan Tuan Lin begitu menakjubkan sehingga dia bisa melihatnya di matanya. Kekuatan tempurnya jauh berbeda dari Luming. Sungguh sial bertemu orang cabul ini di tingkat pertama. Pemuda itu berkata dengan getir dan tidak berdaya. Luming berdiri dan berjalan menuju pemuda itu. Luming, aku tahu aku bukan tandinganmu, tapi aku akan mencoba yang terbaik untuk melawanmu, kata pemuda itu. Ini bukan duel biasa, ini adalah perekrutan murid sekte Yuanlu. Tidak mungkin dia mengaku kalah. Tidak peduli apa, dia akan bertarung. Selama Anda menunjukkan diri Anda sepuasnya, mungkin Anda akan disukai oleh orang-orang kuat dari sekte Yuanlu. Bagaimanapun, sekte Yuanlu tidak mengatakan bahwa mereka akan merekrut murid hanya berdasarkan kekuatan tempur. Tidak ada yang tahu standar sekte Yuanlu dalam merekrut murid. Bagaimana jika saya tertangkap? Silakan ambil tindakan, saya akan memberimu kesempatan untuk mengambil tindakan. Luming berbicara. Terima kasih. Lawan memeluk tinjunya, lalu dia menggunakan fusi darah untuk melepaskan kekuatan tempur terkuatnya dan menyerang Luming. Meskipun tingkat kultivasi pemuda ini bagus, namun tertinggal jauh dari Luming. Luming tidak mengalahkannya sekaligus, melainkan membiarkan lawan menampilkan kekuatan tempur terkuatnya sebelum mengalahkannya.
Pihak lain sangat berterima kasih kepada Luming. Bab 1256 yang pertama. Setelah mengalahkan lawan, ruang terdistorsi dan lawan diteleportasi keluar. Di depan platform pertempuran, lorong kosong lainnya muncul, dan Luming melangkah ke dalamnya. Pada saat yang sama, tahapan pertempuran lainnya memiliki lorong kosong yang berpotongan satu demi satu. Dingkong, Iden, Ziwuji, Jianshan, DLL juga dengan mudah mengalahkan lawan mereka dan memasuki level berikutnya. Di benua Shenhuang, Long Chen secara alami dengan mudah mengalahkan lawannya dan maju ke level berikutnya. Xian Yanqing, yang kini telah memasuki tingkat ketujuh dewa spiritual dan menerima warisan dari Yang Maha Tinggi, memiliki kekuatan tempur yang menakutkan, memasuki tingkat berikutnya. Tingkat. Selain itu, Xian Yanjun tidak tahu petualangan apa yang dia alami selama periode ini. Tingkat kultivasinya meningkat pesat, dan dia benar-benar memasuki dewa spiritual tingkat ke-6. Dia juga mengalahkan lawannya dan memasuki tingkat berikutnya. Ada juga biksu yang tidak bermoral dan yang potian yang cukup beruntung bisa lewat, namun Mingzi dan Wiwenu Bodhisattva menghadapi musuh yang kuat, dikalahkan, dan tersingkir. Banyak orang yang menonton dari dunia luar, dan orang-orang kuat dari 4 kekuatan utama di Wanlu juga memperhatikan dengan cermat untuk melihat apakah ada bibit bagus yang cocok untuk sekte mereka. Segera, level pertama hampir berakhir. Semula totalnya ada lebih dari 500 orang. Ada sekitar 100 orang yang gagal lolos ke level pertama. Sisanya 400 orang bertanding berpasangan. Separuh dari mereka tersingkir dan mampu melanjutkan dan masuk ke level kedua. Hanya sekitar 200 orang. Luming melangkah ke lorong kosong lagi dan terus bergerak maju. Dia berjalan sekitar 1000 meter. Tiba-tiba, lingkungan sekitarnya berubah dan dia muncul di lingkungan yang asing. Di sekelilingnya, aura kuat membubung seperti asap serigala, dan banyak orang kuat bertarung secara vertikal dan horizontal, dengan niat membunuh yang mengejutkan. Memanggil. Cahaya pedang yang menakutkan menebas ke arah Luming. Luming meninju dan mengalahkan cahaya pedang itu. Bunuh. Seorang pria bertubuh besar, memegang pedang raksasa dan bermata merah, berteriak ke arah Lu. Apa yang terjadi? Luming mengerutkan kening, mengapa dia tiba-tiba datang ke sini? Itu hanya ilusi. Luming merasakannya dengan hati-hati dan tiba-tiba mengangkat alisnya, menyadari sesuatu yang mencurigakan. Ini seharusnya hanya ilusi, dan Luming berada dalam ilusi. Semuanya hanyalah ilusi. Luming berbisik, hatinya tidak bergerak, dan dia menempel di hatinya. Bunuh, bunuh. Beberapa jenderal lapis baja, bersenjatakan kapak dan tombak raksasa, berteriak ke arah Lulu. Niat membunuh mereka begitu kuat hingga membuat orang merasa kedinginan. Tapi Luming sepertinya tidak menyadarinya, dia membiarkan kapak dan tombak raksasa itu menempel di tubuhnya, wajahnya tenang. Sebuah pemandangan yang mengejutkan terjadi, kapak dan tombak raksasa diledakkan dari tubuh Luming, seolah-olah mengenai kehampaan, mengenai hantu. Luming tidak melakukan apapun. Wajah Luming tenang dan dia melangkah maju. Ini adalah medan perang, pertarungannya sangat sengit. Darah berceceran, darah meresap, dan niat membunuh sedingin pisau. Ketika Anda berada di dalamnya, Anda merasa sangat nyata, seolah-olah itu benar-benar terjadi. Mereka yang berpikiran lemah, meskipun mereka tahu bahwa ini hanyalah ilusi, pasti akan terpengaruh dan mengembangkan rasa takut. Namun, perlawanan Luming terhadap ilusi sudah sangat kuat. Hatinya tidak tergerak, dan dia berjalan di medan perang dengan berjalan kaki, membiarkan pedang menyerangnya, dan tetap diam seperti gunung. Langkahnya tidak terlalu cepat, dia berjalan di medan perang selangkah demi selangkah. Nah, mati! Terdengar teriakan keras di langit, dan cetakan telapak tangan, seperti tangan langit, menghantam Luming. Ini pasti telapak tangan yang dipukul oleh seorang kaisar. Pada saat ini, Luming memiliki ilusi bahwa jika telapak tangan itu jatuh, dia akan segera musnah. Perasaan ini memberi Luming dorongan naluriah untuk melawan, menyelamatkan dirinya sendiri. Ini adalah naluri manusia, siapapun yang menghadapi situasi seperti ini pasti memiliki naluri ini. Tidak, jika aku mengambil tindakan, aku hanya akan tenggelam semakin dalam. Luming tiba-tiba mengertakkan gigi, menahan, dan membiarkan bekas telapak tangannya jatuh. Ledakan. Terdengar suara gemuruh, dan bekas telapak tangan menyebar, tapi Luming baik-baik saja. Panggilan. Luming diam-diam menghela nafas lega,
merasa tidak nyaman seolah-olah dia akan ditampar sampai mati di saat berikutnya dan dia harus menahan diri dan tidak melawan. Luming terus bergerak maju, kemudian berbagai serangan datang, dan bahkan serangan yang melampaui kaisar tingkat ketiga datang, tetapi Luming tetap acuh tak acuh. Dia berjalan melewati medan perang sendirian, pada akhirnya, Luming membutuhkan waktu setengah jam untuk melintasi seluruh medan perang. Ketika Luming melewati medan perang tersebut menghilang dan Luming muncul kembali di lorong yang kosong. Di depan, ada cahaya yang bersinar, Luming berjalan mendekat dan menemukan platform pertempuran lain. Tidak ada seorang pun di platform pertempuran, Luming melangkah ke platform pertempuran dan duduk bersila. Semua orang di luar memperhatikan dengan cermat. Saya tidak tahu siapa yang bisa melewati tingkat kedua terlebih dahulu. Saya mendengar dari orang-orang kuat dari sekte Tianshan bahwa tingkat kedua adalah ilusi yang sangat kuat yang menguji kemauan orang. Ini sangat sulit. Hingga saat ini, di sana ada lebih dari 10 orang gagal melewati level tersebut dan tersingkir. Menurutku, orang yang melewati level pertama masih merupakan jenius paling kuat dari masing-masing 4 istana, kemungkinan besar. Ya, Bingkong, Iden, Ziwuji, pertarungan pedang antara 4 orang adalah yang paling mungkin terjadi, tetapi mungkin tidak mustahil bagi Sue Mingyang dan Luming. Meskipun Sue Mingyang dan Luming sangat kuat, dibandingkan dengan 4 orang itu, mereka masih lemah. Orang yang sedikit lebih lemah. Orang-orang yang menonton telah mengetahui tentang konten level kedua dari orang-orang kuat dari sekte Tianshan, dan sekarang mereka menebak tentang orang pertama yang berhasil melewati level tersebut. Pada saat ini, di depan titik cahaya baris pertama, sebuah titik cahaya muncul, seperti titik cahaya baris pertama, ada platform pertempuran di dalamnya. Sebuah lubang kosong muncul. Siapa yang pertama berhasil? Mata semua orang tertuju pada lorong kosong itu. Seorang pria muda keluar dan muncul di medan perang. Itu dia, Luming. Saya tidak menyangka itu adalah Luming. Dia adalah orang pertama yang melewati level kedua. Luar biasa, luar biasa. Mungkinkah kemampuan Luming melampaui yang lain dan menempati posisi pertama? Belum tentu, Luming mampu mencapai langkah ini dari benua kecil benua Shenhuang. Tekad dan kemauannya secara alami sangat luar biasa. Jika tidak, akan sulit untuk mencapai langkah ini, tetapi mungkin tidak mewakili kekuatan tempur. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan menduduki peringkat pertama pada akhirnya. Kemunculan Luming menyebabkan keributan di tempat kejadian. HMPH. Pria besar dari sekte Tianshan itu mendengus, merasa sangat tidak senang. Tuan Lin, sebaliknya, ingin memuntahkan api dari matanya. Haha, lumayan, orang ini baik. Pria besar yang dipimpin oleh Long Shengu tertawa keras dan memandang Luming di medan perang dengan ekspresi penuh penghargaan. Yang lainnya, seperti orang kuat dari sekte pedang Jiuxia dan sekte setan Tianyu, juga sering mengangguk. Saat mempraktikkan Taoisme, pikiran dan kemauan juga sangat penting. Luming duduk bersila di platform pertempuran dan terus menunggu. Di dunia luar, setelah Luming muncul, titik cahaya mulai muncul satu persatu kali ini, mengikuti Luming, adalah jenius pertama dari kuil timur, Iden, pemuda yang membawa Guqin. Lalu muncullah langit es Istana Beishen. Kemudian, Ziwuji di Istana Dewa Selatan, pertarungan pedang di Istana Dewa Barat, dan Sue Mingyang di benua Matahari Darah muncul hampir pada waktu yang bersamaan. Setelah mereka, yang pertama muncul adalah Long Chen, yang mengejutkan banyak orang. Bab 1257 Pertempuran dengan Wang Shen. Setelah Long Chen, ada Ji Hongchen, seorang jenius setingkat Wang Shen, dan yang mengejutkan, Xian Yanqing hampir muncul bersama dengan seorang jenius setingkat ini. Perlahan-lahan, semakin banyak tahapan pertempuran yang muncul, dan jumlah orang yang tersingkir mencapai sekitar 50. 200 orang, sekitar 50 orang telah tersingkir, dan masih ada sekitar 150 orang. Pada saat ini, lebih dari 70 platform pertempuran muncul di kehampaan, ketika lebih dari 70 platform pertempuran muncul, lorong kosong tempat para pelintas yang berhasil berada mulai berpotongan dengan yang sebelumnya. Luming membuka matanya. Sebuah lorong muncul di sisi platform pertempuran. Di pintu masuk lorong itu, seorang pria muda melangkah keluar. Sama seperti sebelumnya, ketika pemuda itu melihat Luming, wajahnya menjadi pucat. Sungguh sial, gumam pria itu.
Sebelumnya, kekuatan bertarung Luming melawan Tuan Lin terlalu kuat. Mereka yang melihatnya mengambil tindakan tahu betul bahwa mereka bukan tandingan Luming. Bertemu Luming akan mengakhiri penilaian lebih awal. Aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku. Teriak pemuda itu, mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan bergegas menuju Luming, tetapi hasilnya tidak ada ketegangan, dan dia dengan mudah dikalahkan oleh Luming. Pertempuran juga terjadi di medan perang lainnya. Pertarungan ini setara dengan pertarungan antara 150 dan 75. Pertarungan ini jauh lebih intens dari pertarungan sebelumnya karena mereka yang bisa mencapai belakang semakin kuat. Iden, Bingkong, dan para jenius top lainnya secara alami dengan mudah mengalahkan lawan mereka dan menang. Garis keturunan naga gajah kuno. Orang-orang kuat dari lembah Dewa Naga sedang menyaksikan pertempuran di berbagai tahap pertempuran, dan tiba-tiba mata mereka melebar dengan ekspresi terkejut. Dalam tahap pertempuran, Long Chen menggunakan fusi darah untuk menghancurkan lawannya dan menang. Itu benar-benar garis keturunan naga dan gajah purba. Benar-benar mengejutkan. Itu hanya kelompok benua Shensu, tetapi garis keturunan 9 naga telah benar-benar muncul. Sekarang, bahkan garis keturunan naga dan gajah kuno telah muncul. Orang kuat dari sekte pedang Jiuxia juga menghela nafas. Wanita itu tidak buruk. Dia memiliki energi iblis yang murni dan kemauan iblis yang murni. Seorang pria kuat dari sekte iblis Tianyu menatap ke salah satu tahap pertempuran. Di sana, Xian Yanqing berhadapan dengan seorang jenius, dan Xian Yanqing juga menang dengan mudah. Sejak Xian Yanqing menerima warisan dari guru iblis yang kuat itu, kultivasi dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, dengan pesat. Juga, yang itu lumayan. Orang-orang kuat dari 4 kekuatan utama benua Yuan memperhatikan pertempuran di setiap medan perang dan sering mengangguk, tentu saja, beberapa orang membuat mereka cukup puas. Akhirnya, semua pertarungan berakhir, yang kalah tersingkir, dan pemenang maju ke level berikutnya. Di benua Shenhuang, Yang Potian, seorang biksu yang tidak bermoral yang budidayanya tidak mencukupi, dikalahkan oleh lawannya. Luming, Long Chen, Xian Yanqing, dan Xian Yanjun semuanya maju. Setelah kemenangan Luming, dia terus melangkah ke jalan kosong berikutnya. Level ini lebih sulit dari 2 level sebelumnya, tidak hanya menguji kemauan, tetapi juga kekuatan tempur. Namun bagi Luming, dia melewatinya dengan mudah. Kali ini, Luming adalah orang pertama yang melewati level ketiga dan muncul di platform lain. Namun, level ini tidak terlalu sulit bagi Luming, tetapi sangat sulit bagi para jenius lainnya. Total 25 orang tersingkir dari level ini. Hanya 50 orang sisanya yang berhasil menerobos. Kebetulan sekali. Ketika lorong kosong berpotongan dan sesosok tubuh melangkah ke medan perang tempat Luming berada, senyuman muncul di bibir Luming. Wang Zhen. Orang yang masuk ke arena pertempuran Luming sebenarnya adalah Wang Zhen, salah satu dari 3 jenius terkuat di Istana Nanshan. Ketika Wang Zhen melihat Luming, wajahnya juga menjadi gelap, dan cahaya dingin muncul di matanya. Itu Wang Zhen. Wang Zhen benar-benar bertemu Luming begitu awal? Beberapa dari Anda telah menonton yang ini. Ini menarik, pertarungan yang kuat. Banyak orang menunjukkan ekspresi bersemangat. Wang Zhen adalah salah satu dari 3 jenius terkuat di Istana Nanshan. Meskipun reputasinya tidak sebaik Ziwuji, dia tidak boleh dianggap remeh. Di seluruh benua Shensu, Wang Zhen adalah jenius teratas. Kekuatan bertarungnya jelas tidak lemah. Meskipun Luming telah menunjukkan kekuatan bertarung yang kuat, dia belum pernah bertarung sebelumnya. Masih belum diketahui siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Luming, kemampuan bertarungmu bagus, tapi sayangnya, kamu telah menyinggung terlalu banyak orang. Bagaimana kalau membuat kesepakatan denganku? Jika kamu kalah dariku, aku dapat membantumu menyelesaikan masalah itu. Wang Zhen mengalihkan pandangannya dan berbicara, jalan. Bantu aku keluar dari masalah? Haha, aku ingin tahu bagaimana kamu bisa menyingkirkannya. Misalnya, Tuan Lin pasti sangat membenciku sekarang. Bagaimana kamu ingin menyingkirkannya? Luming berkata sambil setengah tersenyum. Keluarga Wang saya masih dapat berbicara di Istana Nanshan. Jika Anda sengaja kalah dari saya akan menyampaikan beberapa kata-kata baik untuk Anda di depan Tuan Lin, dan kemudian Anda dapat meminta maaf lagi. Masalah ini akan baik-baik saja, ini telah berlalu, kata Wang Zhen dengan percaya diri.
Haha, biarkan aku mengalahkanmu agar kamu disukai oleh sekte genriku kan? Karena keluarga Wangmu sangat mampu, kenapa tidak mengucapkan kata-kata yang baik untuk dirimu sendiri, dan kamu bisa bergabung dengan sekte genriku? Kamu perlu memainkan trik murahan? Luming menunjukkan ekspresi mengejek. Luming, aku akan berbicara baik-baik denganmu. Kamu tidak ingin bersulang untukku atau makan anggur yang enak. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, aku mungkin tidak takut padamu. Wang Zhen berkata dengan muram. Menghadapi. Lalu omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ambil tindakan saja. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Luming tersenyum tipis. Saya tidak tahu bagaimana menghargainya. Sentuh. Wang Zhen mengeluarkan suara dingin dan mengambil langkah ke depan. Ketika dia mengambil langkah ke depan, cahaya putih susu naik dari tubuhnya ke langit. Cahaya ini sangat suci dan sepertinya mampu menyucikan segala kejahatan. Pedang ilahi cahaya suci. Wang Zhen bermandikan cahaya suci putih, mengangkat tangannya ke udara. Dua pedang putih muncul di tangan Wang Zhen. Kedua pedang itu disilangkan dan dipotong, dan energi pedang silang diarahkan ke arah pendaratan. Dia menjerit, mencekik, lalu pergi. Luming mengambil satu langkah ke depan, menghindari energi pedang silang dalam sekejap, dan menyerang Wang Zhen. Badai cahaya suci. Sosok Wang Zhen terus berputar, dan cahaya suci yang tak berujung didorong membentuk badai pedang, mengalir ke arah Luming. Trik kecil. Luming tersenyum mencemooh, mengeluarkan 9 kekuatan naga, menggunakan kekuatan surgawi dari penjara penekan, dan meninju. Dengan satu kekuatan, Anda dapat melanggar semua hukum, dan dengan kekuatan surgawi dari penjara penekan, Anda dapat menekan segalanya, dan Anda dapat menghancurkannya dengan satu pukulan dengan ribuan energi pedang Anda. Ledakan. Badai energi pedang yang tak ada habisnya hancur dalam sekejap, ekspresi Wang Zhen berubah dan dia memblokir pedangnya di depannya untuk menahan tinju Luming. Dengan keras, Wang Zhen dipukul oleh Luming dan terbang keluar. HMPH. Aku tidak percaya lagi, teknik cahaya suci yang hebat. Wang Zhen berteriak, baju perang muncul di atas kepalanya, baju perang berwarna putih susu, cahaya suci sama megahnya dengan jurang dan laut. Ini adalah garis keturunan Wang Zhen, sebuah baju besi. Apalagi ketika Wang Zhen menggunakan fusi darah, itu sangat aneh, sedikit berbeda dari yang lain. Ketika dia menggunakan fusi darah, sepertinya baju besi itu langsung dikenakan di tubuhnya, menyebabkan auranya melambung tinggi. Sinar cahaya putih susu melesat ke arah Luming. Bab 1258 Pertempuran Saudara. Seni bela diri konsepsi artistik, tidak ada keraguan bahwa apa yang dilakukan Wang Zhen juga merupakan seni bela diri konsepsi artistik. Konsepsi artistik seni bela diri konsepsi artistik cahaya suci. Pancaran cahaya ini tampak damai, namun memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Di dalam tubuh Luming, esensi sejati terus beredar, diberkati oleh 9 kekuatan naga, penuh dengan kekuatan ledakan. Ledakan. Dengan seni surgawi penekan penjara yang sedang bergerak, telapak tangan Luming seperti pisau, dan dia menebas berkas cahaya. Hancurkan. Saat suara Luming jatuh, berkas cahaya langsung terbelah menjadi dua oleh telapak tangan Luming. Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu kuat? Wang Zhen berteriak tidak percaya. Dalam hal budidaya, budidayanya mencapai tahap tengah dari tingkat ke-8 dewa spiritual, yang lebih kuat dari Luming. Setelah menggunakan fusi darah dan menggunakan seni bela diri konsepsi artistik, dia masih dibelah oleh telapak tangan Luming. Yang terpenting adalah Luming belum menggunakan fusi darah dan belum menunjukkan kekuatan tempur terkuatnya. Sebelumnya, Luming menggunakan lebih dari sekedar metode ini dalam pertarungannya dengan Tuan Lin. Bahkan tanpa kekuatan tempur terkuat, Wang Zhen tidak dapat menerima bahwa dia bisa menerobos jurus pamungkasnya. 9 tebasan cahaya suci. Armor di tubuh Wang Zhen bersinar sangat ekstrim. Kedua pedang di tangannya terkondensasi menjadi satu, dan dia menebas 9 pedang secara terus-menerus. Kekuatan 9 pedang itu ditumpangkan, dan kekuatan yang menakutkan pecah. Keluar. Mengaum. Raungan naga terdengar, dan Luming meledak dengan darah 9 naga, berubah menjadi 9 naga, melangkah keluar dengan cakar naga, dan terus-menerus membombardir dengan cahaya pedang putih susu. Ledakan! Ledakan! Ledakan!
Ada 9 ledakan berturut-turut, dan cahaya pedang putih susu terbelah menjadi beberapa bagian. Uhuh! Kemudian, Jiulong melancarkan serangan terus-menerus. Beberapa cakar naga menggunakan teknik penindasan surgawi, sementara yang lain menggunakan serangan dewa petir. Di langit, bayangan hantu dari monumen penekan penjara muncul, menekan Wang Zhen guntur dan kilat mengembun menjadi burung phoenix, melebarkan sayapnya dan terbang menuju Wang Zhen. Menabrak! 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 Serangan kuat itu mengenai armor Wang Zhen, menyebabkan armornya bergetar hebat dan mengeluarkan suara mencicit yang tidak menyenangkan, akhirnya kewalahan dan meledak. Engah! Wang Zhen meratap, memuntahkan darah, dan melemparkannya ke belakang. Jiulong memutar tubuhnya dan muncul di depan Wang Zhen dalam sekejap. Cakar naga itu terulur dan memukul Wang Zhen dengan keras. Wang Zhen rapuh seperti ayam. Dia memukul medan perang dengan keras dan darah muncrat dari mulutnya tanpa uang. Akui kekalahan, aku akui kekalahan. Wang Zhen berteriak dengan nada menghina. Jika dia tidak mengaku kalah, Lu Ming bisa terus menyerang. Setelah Wang Zhen berteriak untuk mengaku kalah, ruang di sekitar tubuhnya terdistorsi, dan sosoknya diteleportasi keluar. Sialan, bajingan! Setelah keluar, Wang Zhen meraung dalam hati. Dieliminasi begitu awal, dia merasa tidak yakin. Dia tidak tahu apakah dia bisa disukai oleh sekte Yuanlu. Jika dia gagal, dia akan membuat Lu Ming membayar harganya. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Lihat, apakah itu saudara perempuan? Mereka mirip sekali. Mereka benar-benar mirip, dan mereka berdua sangat cantik. Mereka menakjubkan. Pada saat ini, seseorang berteriak. Wang Zhen mengikuti suara tersebut dan menemukan 2 karakter wanita di medan perang. Salah satunya mengenakan rok hitam dan yang lainnya mengenakan rok putih, yang sangat kontras, namun terlihat hampir persis sama. Itu adalah Xian Yanqing dan Xian Yanjun. Ketika 2 wanita cantik yang identik bertemu, mereka secara alami menarik perhatian dan menarik perhatian banyak orang, bahkan orang-orang kuat dari 4 kekuatan utama di Yuanlu memandang mereka dengan penuh minat. Bukankah wanita ini wanita Lu Ming? Hah, biarkan Yanjun memberinya pelajaran dan melampiaskan amarahnya padaku. Wang Zhen berpikir dalam hati. Di medan perang, Xian Yanqing dan Xian Yanjun berdiri berhadapan, saling menatap dengan mata seperti kilat. Tidak lama kemudian, keduanya bertarung bersama lagi, dan kali ini, hasilnya pasti akan ditentukan. Xian Yanqing, kamu orang aneh. Hari ini, aku akan secara resmi membersihkanmu atas nama keluarga kerajaan dan keluarga Xie. Xian Yanjun, jangan terlihat terlalu merendahkan. Apakah garis keturunanmu sangat mulia? Dalam hatiku, itu tidak berharga. Hari ini, aku akan menginjak-injakmu sepenuhnya, menghancurkan apa yang disebut martabatmu, dan membiarkanmu memahami bahwa Xie keluarga tidak berarti apa-apa. Sebutkan saja. Xian Yanqing tidak menyerah sama sekali dan berhadapan. Tidak ada gunanya berbicara omong kosong. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat, kata Xian Yanjun. Tubuhnya dipenuhi cahaya putih susu, yang sangat mirip dengan Wang Zhen. Itu adalah semacam cahaya suci. Namun, cahaya suci Xian Yanjun bahkan lebih murni dan kental daripada cahaya Wang Zhen. Domain suci 9 surga. Xian Yanjun memimpin, menekan tangan gioknya, cahaya suci memenuhi udara, membentuk medan gaya seperti medan, menyelimuti Xian Yanqing. Prototipe dari domain tersebut, sepertinya tidak seperti itu. Xian Yanjun mengambil tindakan, menyebabkan orang-orang kuat dari sekte Tianshan, sekte pedang Jiuxia, dan lainnya mengerutkan kening dan menunjukkan keterkejutan. Terutama lelaki tua berambut putih dari sekte Tianshan bahkan lebih bahagia, memandang Xian Yanjun dengan kekaguman khusus. Ini gerakannya lagi, biarkan aku mematahkannya. Wajah Xian Yanqing tenang, dan dia menunjuk ke depan seperti pedang. Bunga teratai hitam mengembun di depan jari Xian Yanqing, lalu bunga teratai bertebaran, kelopak teratai mengembun menjadi pedang teratai di udara, dan turun menuju segala sesuatu di tanah suci 9 surga. Dengan letusan, alam suci 9 surga dibelah oleh Xian Yanqing. Kamu, ekspresi Xian Yanjun berubah dan menjadi sedikit jelek, dia tidak menyangka Xian Yanqing bisa menerobos domain suci 9 surga dengan begitu mudah. Kultivasimu terlalu lemah.
Suara acuh tak acuh datang dari mulut Xian Yanqing, dan pada saat yang sama, aura yang lebih kuat dari Xian Yanjun keluar dari tubuh Xian Yanqing. Nafas Dewa Spiritual tingkat ketujuh. Dewa Spiritual tingkat ketujuh, bagaimana Anda bisa mencapai Dewa Spiritual tingkat ketujuh begitu cepat? Xian Yanjun berteriak tidak percaya. Selama periode waktu ini, dia menjadi sangat dekat dengan Wang Zhen, dengan bantuan keluarga Wang, kultivasinya berkembang pesat, dan dia juga menerima peluang lain, menerobos jalur misterius dan mencapai Dewa Spiritual tingkat ke-6. Dia awalnya berpikir bahwa tidak ada seorang pun di benua Shenhuang yang bisa menjadi lawannya, bahkan Long Chen pun tidak. Tapi sebelumnya, dia melihat Lu Ming memamerkan kekuatannya yang besar, dan bahkan Master Lin, jenius dari sekte Tianshan, bukanlah tandingan Lu Ming. Ini mengejutkannya dan sedikit luar biasa. Kepercayaan dirinya sangat terpukul. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa bahkan Xian Yanqing, yang selama ini dia anggap remeh dan dianggap sebagai alien, telah melampaui dirinya dan mencapai tingkat spiritualitas ketujuh, yang tidak dapat dia terima. Jadi bagaimana jika kamu menerobos ke tingkat ketujuh Dewa Spiritual? Aku masih bisa mengalahkanmu. Xian Yanjun berteriak, dan di atas kepalanya, sosok wanita menakjubkan muncul, sesuci Suan 9 surga. Dia menggunakan fusi darah dan menyerang Xian Yanqing. Lapangan sihir surgawi. Xian Yanqing berbisik, dan medan kekuatan memenuhi udara menuju Xian Yanjun. Medan sihir Xian Yanqing saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Begitu tubuh Xian Yanjun memasuki medan sihir surgawi, rasanya seperti jatuh ke dalam rawa, tidak mampu melepaskan diri. Satu pikiran tentang iblis. Xian Yanqing menjepit jarinya, dan aura iblis melonjak ke langit, dipenuhi dengan kekuatan iblis yang sangat besar, seperti iblis tertinggi. Kekuatan magis semacam itu membuat hati Xian Yanjun sedikit bergetar. Bab 1259 Kekalahan Terakhir Nianjun. Xian Yanqing seperti penyihir, dengan rambut panjang terbang dan energi iblis yang kuat. Dia dengan ringan menginjak kaki teratai, melangkah di udara, dan berjalan menuju Xian Yanjun selangkah demi selangkah. Aku tidak akan kalah darimu. Wajah cantik Xian Yanjun dipenuhi amarah dan kegembiraan. Darah yang dia ubah dipenuhi dengan cahaya suci. Dia mencoba yang terbaik untuk menampar telapak tangan ke arah Xian Yanqing. Xian Yanqing juga mengangkat tangan gioknya dan menamparnya dengan ringan. Menabrak. Kedua telapak tangan berpotongan, dan cahaya suci ditekan dalam sekejap. Kekuatan iblis begitu kuat sehingga mengalahkan cahaya suci seperti menghancurkan segalanya. Memanggil. Memanggil. Kemudian, Xian Yanqing melambaikan tangan gioknya, dan teratai hitam mengembun dan jatuh ke tubuh Xian Yanjun. Garis keturunan yang diubah oleh Xian Yanjun tampaknya berada di bawah tekanan yang tak terbatas, dan tanda yang dalam muncul di tubuhnya, dan kemudian runtuh. Pembuluh darahnya pecah, dan di tengah cahaya dan hujan yang memenuhi langit, sosok Xian Yanjun muncul, wajah cantiknya pucat, dan darah di mulutnya melayang di udara, seperti bunga plum merah cerah. Xian Yanqing terus melangkah keluar, dan memukul dengan telapak tangan, mengenai tubuh Xian Yanjun. Xian Yanqing mendengus, dan beberapa suap darah lagi muncrat. Seluruh tubuhnya terasa seperti disetum listrik, dan dia terbang jauh dan jatuh di platform pertempuran. Bagaimana ini bisa terjadi? Di luar, Wang Zhen tertegun dan tidak dapat mempercayainya. Setelah jangka waktu ini, dia mengenal Xian Yanjun dengan cukup baik. Tidak hanya dia cantik, dia juga sangat berbakat. Dengan bantuan keluarga Wang dan petualangannya sendiri, tingkat kultivasinya meningkat pesat. Hanya dalam waktu singkat dalam beberapa bulan, dia mencapai tingkat spiritual pada tingkat ke-6, dengan bakat seperti itu, bahkan dia merasa malu. Awalnya, dia mengira Xian Yanqing pasti akan menang, tetapi dia tidak menyangka Xian Yanjun akan kalah, dan dia akan kalah dengan mudah. Gadis ini terlahir sebagai iblis, dan aku, sekte iblis Tianyu, menginginkannya. Pria kuat dari sekte iblis Tianyu memandang Xian Yanqing, matanya berbinar. Dia hanya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Gadis lainnya juga tidak buruk. Kami, sekte Tianshan, menginginkannya. Orang tua berambut putih dari sekte Tianshan jatuh pada Xian Yanjun. Dikelilingi oleh yang lain diliputi rasa iri. Sebelum penilaian selesai, keduanya telah dikonfirmasi oleh dua kekuatan besar, dan mereka pasti akan bergabung dengan dua kekuatan besar,
tidak peduli apa penilaian selanjutnya. Mustahil. Xian Yanjun berteriak tak percaya di medan perang. Rambutnya acak-acakan dan dia sangat malu. Dia sama sekali tidak terlihat seperti putri atau dewi cantik. Betapapun sombongnya dia, sangat sulit menerima hasil ini. Di benua Shenhuang, dia menduduki peringkat tinggi dan berada di peringkat kedua setelah Long Chen. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia diselimuti lingkaran cahaya tak berujung, dikelilingi bintang, dan menjadi fokus dunia. Namun Xian Yanqing justru dikucilkan oleh keluarga kerajaan, ditolak oleh keluarga Xie, tidak tahu malu, bahkan tidak sempat tampil di depan orang lain dibandingkan dengan Xian Yanjun, dia benar-benar berada di dunia yang berbeda. Di masa lalu, dia tidak pernah berpikir bahwa Xian Yanqing, seorang alien, suatu hari akan mengalahkannya, jadi ketika hari itu tiba, dia tampak bingung, seolah-olah dalam mimpi. Apa darah murni keluarga Xie? Menurut pendapat kami, kalian semua adalah orang-orang yang merasa benar sendiri yang hanya menipu diri sendiri dan orang lain. Faktanya, kalian rentan. Hari ini aku mengalahkanmu, dan Xie Qitian juga akan menjadi dikalahkan olehku di masa depan. Aku akan membiarkan dunia tahu bahwa apa yang disebut garis keturunan murnimu tidak lebih dari lelucon, jadi jika aku tidak membunuhmu hari ini, keluarlah. Xian Yanqing berbicara, melambaikan tangannya, dan angin palem bertiup, membuat Xian Yanjun terbang jauh. Ruang terdistorsi selama pertempuran, dan sosok Xian Yanjun diteleportasi keluar. Yanjun, kamu baik-baik saja. Begitu Xian Yanjun muncul, Wang Zhen terbang dan meminta bantuan. Aku baik-baik saja, kata Xian Yanjun, tetapi matanya sangat dingin. Lalu dia melirik Wang Zhen dan berkata, apakah kamu kalah juga? Siapa yang kamu temui? Lu Ming. Wang Zhen ragu-ragu pada awalnya, lalu mengertakkan gigi dan berkata, ini Lu Ming lagi. Xian Yanjun mengepalkan tangannya erat-erat. Saat ini, pertempuran di berbagai medan perang hampir berakhir. Mereka yang bisa mencapai titik ini hampir semuanya sangat kuat, namun dibandingkan dengan sekelompok kecil orang yang berada di puncak, kesenjangannya juga sangat kentara, sehingga tidak butuh waktu lama untuk bertarung. Saat ini, hanya tersisa 25 orang. Masing-masing dari 25 orang ini adalah makhluk yang sangat kuat, seperti para jenius terbaik dari Istana Xifang, dan para jenius dari dua benua yang menduduki peringkat kedua dan ketiga. Perlu disebutkan bahwa banyak kuda hitam juga bermunculan. Di antara 25 orang, hanya 18 orang yang menginjakkan kaki di puncak Tiangang terakhir kali, dan 7 sisanya adalah pendatang baru, seperti Lu Ming, Long Chen, Xian Yanqing, DLL. Lu Ming, Long Chen, dan Xian Yanqing sepertinya berasal dari benua yang sama. Pada saat ini, seseorang mengeluarkan suara, terkejut dan bingung. Tidak mungkin. Apakah mereka berasal dari benua yang sama? Tidak mungkin. Selain benua Shensu, hanya ada 3 orang di benua Boodiang yang mampu mencapai titik ini. Ketiga orang ini sebenarnya berasal dari benua yang sama. Bukankah begitu? Bukankah itu sebuah pengejaran? Mengikat benua matahari darah? Ngomong-ngomong, mereka berasal dari benua mana? Aku tahu, mereka berasal dari benua sunyi suci. Apa? Benua sunyi suci? Tidak mungkin kan? Sekecil itu benua? Ada diskusi di mana-mana. Ketika semua orang tahu bahwa Lu Ming dan yang lainnya berasal dari benua Shenhuang, mereka semua tercengang dan sedikit tidak percaya. Bagaimana benua sunyi suci bisa melahirkan begitu banyak orang jenius? Selain itu, Xian Yanjun juga harus berasal dari benua Shenhuang dan telah dipilih oleh sekte Tianshan. Dengan cara ini, benua Shenhuang terlalu menakjubkan. Di luar, semua orang berbicara karena terkejut, tetapi Lu Ming dan yang lainnya telah melangkah ke lorong kosong di belakang. Tidak lama setelah Lu Ming melangkah ke lorong kosong, dia menghadapi badai serangan yang dahsyat. Satu demi satu sosok mengembun, membunuh Lu Ming, dan pada saat yang sama, prasasti mengisi bagian yang kosong, membentuk serangan yang lebih menakutkan. Level ini tidak menguji apapun, ini menguji kekuatan tempur murni dan pengalaman bertempur. Jika Anda ingin melewati level ini, Anda harus melewatinya sepenuhnya. Lu Ming meledak dengan kekuatan naga dan menghancurkannya sepenuhnya, namun, saat dia sampai di belakang, serangan terhadap Lu Ming menjadi lebih kuat dan perlawanan menjadi lebih kuat.
Bahkan dengan kekuatan bertarung Luming, dia masih harus melalui banyak masalah. Di luar lorong kosong, sinar cahaya bersinar dari waktu ke waktu, mereka adalah orang-orang kuat yang telah tersingkir dan diteleportasi. Tidak mungkin, level ini sangat sulit, bahkan orang yang berbakat seperti itu telah tersingkir. Seseorang diam-diam bergumam. Mereka yang mampu mencapai titik ini dan masuk 25 besar semuanya adalah orang-orang yang bertalenta luar biasa. Namun, masih ada beberapa orang yang tersingkir, yang menunjukkan bahwa level ini terlalu sulit. Itu Sueku, jenius peringkat kedua di benua matahari darah. Dan Naga Es, salah satu dari 4 jenius terkuat di Istana Dewa Utara, tersingkir. Sungguh menakjubkan. Ruang terus berkedip, dan beberapa jenius pun tersingkir. Dihilangkan. Kirimkan. Wajah Binglong muram, dia bahkan tidak bisa menembus level tersebut, yang membuatnya merasa sangat malu. Apakah Anda memperhatikan bahwa tidak satu pun dari 3 orang dari benua Shenhuang yang tersingkir? Itu benar, sungguh luar biasa mereka bisa lolos. Seseorang memikirkan Luming dan mereka bertiga. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tersingkir. Bab 1260 membuat Tuan Lin tertekan. Pada akhirnya, tidak ada satupun orang berbakat di Istana Xifang, seperti Ji Hongchen, yang mampu menerobos dan diteleportasi. Lihat, ada yang lulus ujian. Tiba-tiba seseorang berteriak. Saya melihat, di depan saya, sebuah lampu menyala, dan sesosok tubuh muncul di titik cahaya tersebut. Itu Iden Istana Dewa Timur. Itu benar-benar Iden. Ini bukan Luming atau Bingkong. Tampaknya kekuatan tempur Iden sangat menakutkan. Iden muncul pertama kali, rasanya sedikit mengejutkan. Bagaimanapun, Luming telah tampil sangat kuat sebelumnya, dan banyak orang mengira Luming akan menjadi orang pertama yang berhasil. Kali ini, yang muncul di titik cahaya bukanlah platform pertempuran, melainkan hanya sebuah platform, dengan hanya ruang untuk satu orang untuk berdiri. Berdengung. Pada saat ini, tidak jauh dari titik cahaya tempat Iden berada, muncul titik cahaya lain, kali ini muncul sesosok tubuh, yaitu jenius terkuat dari Istana Dewa Utara, Bingkong. Begitu pula yang ada di bawah kaki Bingkong hanya ada platform. Ia berdiri di atas platform dengan mata tajam sambil memandang Iden tak jauh dari situ. Sepertinya mereka bisa bertemu satu sama lain. Mata Iden juga menatap ke langit es, dan sepertinya ada api yang berkobar di antara mereka berdua. Orang kedua yang berhasil adalah Bingkong, bukan Luming. Sepertinya saya melebih-lebihkannya. Itu normal. Beberapa level pertama menguji kemauan, dan ada banyak kemauan. Luming memiliki kemauan yang kuat. Tidak berarti kekuatan bertarungnya bisa mengalahkan yang lain. Iden, Bingkong dan yang lainnya semuanya sangat menakutkan dan memiliki kekuatan bertarung yang tak tertandingi. Saya khawatir mereka semua bisa mengalahkan Tuan Lin. SSST, kecilkan suaramu. Beberapa orang-orang berkomentar dan akhirnya berkata, dia segera diam dan melihat dengan hati-hati ke arah sekte Tianshan. Sayangnya, meski suaranya lirih, namun tetap terdengar oleh Pak Lin, yang membuat wajahnya semakin gelap seperti bongkahan batu bara hitam. Di lorong kosong, Luming masih menerobos penghalang. Namun, dia tidak melepaskan kekuatan tempur terkuatnya, juga tidak menggunakan fusi darah. Dia hanya melepaskan 9 kekuatan naga, dan dengan berkah konsepsi artistiknya, dia menggunakan keterampilan surgawi penekan penjara untuk membersihkan penghalang sepenuhnya. Rasanya konsep artistik air akan menerobos. Selama pertempuran, senyuman muncul di bibir Luming. Konsepsi artistiknya tentang guntur, konsepsi artistik tentang api, dan konsepsi artistik tentang angin telah menembus kesempurnaan tingkat keempat ketika ia berada di Shensu. Konsep artistiknya tentang bumi dan air masih berada di puncak tingkat 4. Kini, setelah serangkaian pertarungan, akhirnya ada tanda-tanda terobosan dalam konsepsi artistik tentang air. Dengan cara ini, Luming tidak terburu-buru dan fokus menjalankan konsepsi artistiknya untuk melawan dunia luar. Jangan lewatkan kesempatan ini. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak tahu kapan Anda bisa menerobos. Kecepatan Luming dalam menembus penghalang perlahan melambat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berhasil menerobos. Mengikuti Iden dan Bingkong adalah Ziwuji, Jian Shan, dan Sue Mingyang. Setelah 3 orang dari Sue Mingyang, seorang pria muda dengan kulit seperti besi keluar.
Semua orang menyadari bahwa orang ini adalah jenius nomor satu di benua ketiga, Tai Hong dari benua besi ilahi. Segera, seorang wanita yang menakjubkan muncul. Orang ini juga seekor kuda hitam. Dia bangkit dari benua kecil. Dia telah menarik perhatian banyak orang sebelumnya. Sekarang, dia adalah orang ketujuh yang berhasil menerobos. Lu Ming belum muncul. Tampaknya kekuatan tempurnya tidak terlalu kuat. Tidak buruk. Banyak orang yang berbicara. Hal ini membuat ekspresi Tuan Lin semakin muram. Hatinya berkonflik. Awalnya dia mengira Lu Ming tidak bisa lulus ujian dan tersingkir, tapi ini berarti kekuatan tempur Lu Ming rendah. Tapi Lu Ming, yang kekuatan tempurnya rendah, bisa mengalahkannya. Bukankah itu berarti dia apakah lebih banyak sampah? Sekarang, ketika dia mendengar orang lain berbicara tentang kurangnya kemampuan bertarung Lu Ming, dia merasa sangat tidak nyaman. Itu semua Lu Ming. Tuan Lin diam-diam mengertakkan giginya. Di dalam kehampaan terdapat 7 titik cahaya, di dalam titik cahaya tersebut terdapat platform, dan 7 orang berdiri di atas platform tersebut. Seolah-olah ada gelembung transparan di dalam kehampaan, membungkus sebuah platform dan disusun membentuk busur, sehingga satu sama lain bisa terlihat. Berdengung. Pada saat ini, titik cahaya lain muncul, dan sesosok tubuh muncul di peron. Long Chen, yang ke-8 muncul adalah Long Chen. Itu Long Chen dari benua kesunyian ilahi. Kultivasinya hanya pada tingkat ke-7 dewa spiritual. Sungguh luar biasa bahwa dia berhasil melewatinya. Ya, semua jenius seperti Bing Long, Ji Hong Chen dan tingkat ke-8 dari dewa spiritual telah dieliminasi. Nah, dengan budidaya dewa spiritual tingkat ke-7, dia berhasil menerobos. Kemunculan Long Chen menyebabkan kesibukan diskusi yang sangat mengejutkan. Garis keturunan gajah naga purba, salah satu dari 10 binatang perang teratas, sungguh tak terduga dan sulit dipahami. Orang kuat dari lembah Dewa Naga menunjukkan cahaya menyala di matanya. 3 kekuatan besar lainnya juga menunjukkan tanda-tanda pergerakan orang yang dapat membangkitkan garis keturunan semacam ini sangat jarang bahkan di Wanlu. Segera setelah Long Chen, titik cahaya lain muncul, dan seorang wanita dengan keanggunan yang tak tertandingi keluar darinya. Terima kasih Nian King. Banyak orang gemetar di dalam hati dan menunjukkan keterkejutan. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa orang yang muncul sebenarnya adalah Xie Nian King. Xie Nian King, seperti Long Chen, juga berada di tingkat ke-7 dewa spiritual. Dia berhasil menerobos. Bahkan orang kuat dari 4 kekuatan utama di Wanlu sedikit terkejut. Bagaimana bisa? Melihat sosok Xie Nian King muncul, tubuh Xie Nianjun bergetar hebat, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, yang tidak bisa diterima. Xie Nian King berhasil menerobos, yang berarti dia tidak menggunakan banyak kekuatan tempur sama sekali dalam pertarungan sebelumnya dengannya, yang membuatnya menderita pukulan yang lebih besar. Dalam hatinya, karena cemburu, otot-otot di wajahnya sedikit berubah, membuatnya terlihat sedikit garang. Xie Nian King dan Long Chen saling memandang, mengangguk sedikit, lalu melihat sekeliling. Ketika mereka tidak melihat Lu Ming, mata mereka menunjukkan keterkejutan. Menurut pendapat mereka, Lu Ming seharusnya berhasil menembus penghalang itu sejak lama. Dia pasti akan berhasil, hanya saja dia tertunda karena suatu alasan. Xie Nian King berbisik, dia sangat yakin tentang Lu Ming. Semua orang menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, 15 orang telah tersingkir. Awalnya, ada total 25 orang, tetapi sekarang 15 orang telah tersingkir. 9 orang telah berhasil melewati level tersebut, dan 1 orang masih melewati level tersebut, dan orang ini jelas adalah Lu Ming. Apa yang terjadi? Lu Ming belum keluar. Dia belum tersingkir atau berhasil melewati level. Aneh sekali. Apa yang aneh? Saya kira dia tidak cukup kuat dalam pertempuran dan hanya berjuang. Dia tidak tega menyerah. Hanya sepotong sampah. Beberapa orang menghina dan sinis. Ketika semua orang melihat, ternyata itu adalah jenius dari Istana Dewa Utara, Naga Es. Di Sekte Tianshan, wajah Tuan Lin menjadi gelap lagi, dan dia sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Lu Ming mengalahkannya. Sekarang orang lain meremehkan Lu Ming dan meremehkan Lu Ming, itu sama saja dengan meremehkannya dan meremehkannya. Menyebut Lu Ming sebagai sampah tidak berarti dia bahkan tidak sebaik itu. Sebagai sampah.
Dia ditembak sambil berbaring, bagaimana mungkin dia tidak depresi, tetapi dia tidak bisa mendapat serangan. Apakah Anda ingin dia membela Luming dan memberi pelajaran kepada mereka yang meremehkan Luming? Bukankah dia akan semakin depresi? Dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Everlasting Dragon Emperor berikutnya di dunia novel.